Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Oke, hari ini aku pengen membahas secara detail tentang anti-aging ya. Karena menurut aku banyak banget juga dari kalian yang suka komen di YouTube, nanyain aku di DM aku juga tentang produk-produk yang anti-aging. Banyak banget kayak, kapan sih harus pakai anti-aging, terus produk apa aja sih yang anti-aging yang bagus, terus kayak gimana cara pakainya, boleh di layer apa enggak, dan lain sebagainya. Dan sekalian juga nanti di akhir akan aku rekomendasiin produk-produk dari Bumi. Kalau kalian tahu, one of my favorite local brands itu adalah Bumi, karena menurut aku dia sangat-sangat apa ya, gak macem-macem produknya, dan alhamdulillah selalu dan hampir gak pernah enggak ya, pokoknya cocok banget di aku. Saya langsung aja kita akan bahas. Dan pas banget juga aku udah sempat nge-share ini di IG story, jadi buat kalian ada yang mau nanya, waktu itu udah aku kasih kesempatan buat nanya di IG story. So langsung saja. Jadi judulnya kali ini adalah Anti-Aging 101 bersama Bumi. Oke? BTW di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku bukan ahli kecantikan kulit sama sekali. Jadi ini akan bener-bener berdasarkan pengalaman pribadi aku juga dan berdasarkan riset-riset aku baca dari artikel-artikel juga. Anti-aging, apakah itu anti-aging? Dan jawabannya adalah anti penuaan. Kan anti ya, jadi kayak bagaimana cara kita mengurangi tanda-tanda penuaan. Oke, ini aku dapat dari Halodoc dan ini pengertian dari penuaan. Penuaan adalah proses alami di mana proses pembaruan sel kulit dan produksi kolagen kita melambat, melemahnya struktur pendukung internal dan lapisan pelindung alami kulit. Nah, di sini aku akan lebih ngefokusin tanda-tanda penuaan dini karena menurut aku usia-usia 20-an bahkan awal-awal 20 tuh di zaman sekarang ya, menurutku ya, udah lebih mudah tanda-tanda penuaan dininya dibanding zaman dulu. Nah, apa itu tanda-tanda penuaan dini? Sebelumnya kita baca. Penuaan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya saja garis-garis kulit kering dehidrasi. Jadi tanda-tanda penuaan di sini, yang pertama itu udah pasti garis-garis halus muncul di lipatan-lipatan ya, kayak di bawah mata nih. Terus juga expression line atau smile line kayak di sini nih, di sekitar mulut, di jidat, terus kayak ini di bibir kalau kita kayak gitu suka kadang-kadang ada garis-garis. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda penuaan dini. Terus juga bintik hitam guys. Yang selanjutnya adalah kulit kusam, kering, dan dehidrasi. Meskipun tidak harus ya, maksudnya kan ada juga emang tipe kulitnya yang memang kering dan dehidrasi, tapi itu bisa memicu tanda-tanda penuaan dini. Terus yang selanjutnya adalah kulit kendur. Sebenarnya kan kulit kita bisa memproduksi kolagen secara alami gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu, semakin tambahnya usia, regenerasi kulit tuh semakin melambat. That's why itu tadi. Nah, kalau rambut, ternyata rambut rontok itu juga salah satu tanda penuaan. Aku juga kayak, oh iya tapi bener juga sih. Contohnya kayak kebotakan kalau misalnya laki-laki, terutama di bagian sini seiring bertambahnya usia. Atau misalnya perempuan juga biasanya rambutnya makin lama makin rontok. Oke, tadi kan udah tanda-tanda. Sekarang penyebabnya. Yes, penyebab penuaan dini ini aku dapat dari Kompas. Yang pertama itu adalah paparan sinar matahari dan tanning. Jadi kalau kalian tahu, sinar ultraviolet bisa menembus kulit melalui tanning dan paparan sinar matahari. Hal ini bisa merusak DNA di sel kulit yang memicu keriput. Makanya jangan bosan-bosan kalau misalnya aku tuh nyuruh kalian, bahkan kayak nyuruh ya, bukan memohon dan meminta, kayak memaksa Anda memakai sunscreen atau sun protection karena yes, untuk menjaga, melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari, sinar UVA, UVB. Makanya pakai sunscreen. Marah nih aku. Oke. Selanjutnya juga dikarenakan merokok. Jadi racun dalam asap rokok itu membuat kulit Anda terkena stres oksidatif. Terus selanjutnya adalah pola tidur. Yes, ini tidak bisa dipungkiri, pola tidur, pola makan ya, pola hidup lah intinya. Nah, ini aku lumayan susah nih, konsumsi alkohol dan kafein. Kafein ya maksudnya. Selanjutnya, stres. Stres bikin penuaan dini? Oh ya, jelas. Kenapa? Karena stres itu dapat memicu respons peradangan di tubuh serta merusak kebiasaan tidur yang menyebabkan penuaan dini. Selanjutnya, ini adalah salah satu penyebab penuaan dini, tidak merawat kulit. Sabar. Ini yang bikin gemes tuh nggak cuma karena kayak sekitaranku gitu, kayak bahkan dari keluargaku sendiri ya.
itu kayak mereka masih skeptical gitu with skincare. Ya udah, nggak apa-apa, kalian nggak pakai nggak apa-apa. Nanti lihat muka saya nanti umur 50 masih kencang, aku bilang kayak gitu. Habis itu aku suka gemes karena segala sesuatu tuh kita kan ya ikhtiar ya, kita berusaha. Itu tadi adalah penyebab-penyebabnya. Nah sekarang aku akan ngasih tahu kayak pencegahan penuaan dini. Yang pertama adalah menggunakan produk perawatan anti-aging yang tepat, yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Pakai tabir surya atau pakai sunscreen, jangan lupa. Oke, ini wajib. Mohon maaf lahir dan batin. That's why makanya sunscreen sama dengan anti-aging produk gitu ya. Yes, betul. Oke, selanjutnya hapus riasan sebelum tidur. Itu penting sih menurut aku ya. Terus juga mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, itu udah pasti juga ya. Oke, sekarang aku akan membacakan pertanyaan dari kalian tentang anti-aging ini ya. Ada dari XX Nur Aisyah XX. Skincare anti-aging tuh sebenarnya dimulai dari umur berapa ya? Oke, ini aku udah dapat dari Halodoc juga. Seseorang dapat menggunakan produk kecantikan anti-aging setelah menginjak usia 20-an dan 30-an. Dan aku setuju, 20-an lah. Paling nggak kalian udah mulai concern sama kulit kalian. Nih Bang ada nanya dari Nur Faizah 98. Kabi, seberapa pentingnya perawatan anti-aging di usia dini, misal dimulai dari umur 20 ke atas? Sebenarnya paling penting adalah kalian tahu dulu apa kulit kalian maunya gitu loh. Kalau kalian merasa memang kulit kalian fine-fine aja, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kalian tidak merawat kulit. Karena menurut aku skincare, perawatan tubuh ya, nggak cuma muka doang, itu adalah investasi yang akan selama-lamanya kalian rasakan nanti gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan dari Justika21_. Mama aku umur 50 tahun kak, kalau dipakai skincare anti-aging, flek-flek dan keriputnya bisa berkurang nggak? Oke, ini seperti yang tadi aku bilang, usia udah 50 tahunan, tapi aku nggak akan bilang nggak ada kata terlambat ya. Tapi sekarang juga ada di klinik kecantikan, kalau mau lebih instan ya, kalian juga bisa ke klinik kecantikan. Oke, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari temanku sendiri, dari Sashi. Ingredients yang efektif untuk anti-aging di skincare produk apa aja? Pas banget, ini aku mau ngebahas secara lumayan lengkap ini dari Halodoc juga. Yang pertama ada asam alfa lipoat. Itu untuk mencegah tanda-tanda penuaan, memberikan efek sejuk pada kulit. Terus yang kedua adalah biotin atau vitamin H. Oke, yang ketiga itu adalah kafein. What? Kafein, yes. Jadi kafein itu kan kalau misalnya buat kulit katanya nggak bagus ya kalau dikonsumsi, katanya bikin kulit kering. Tapi ternyata kalau kafein itu kita pakein buat di kulit, maksudnya diaplikasiin di kulit, itu dapat membuat kulit lebih kencang. Mantep nggak tuh? Ceramide, kalian tahu ya ceramide bagus untuk melembabkan dan meningkatkan skin barrier kulit juga. Dan yang lagi hits banget juga, pasti kalian udah tau lah, kayak peptide itu, terus juga bakuchiol dan retinol, jangan lupa guys. Oke, dan sekarang aku akan mulai merekomendasikan produk-produk dari Bumi yang menurut aku sangat-sangat berkhasiat untuk produk anti-aging ya, menurut aku pribadi. Yang pertama, ini aku langsung aja ke badan dulu ya. Ini ada dari Bumi Overnight Body Serum atau kita singkatnya OBS, Intense Exfoliating and Brightening with 10% of AHA and 5% of papaya enzyme. Jadi tuh aku bener-bener excited banget pas Bumi ini ngeluarin sebetulnya apa kayak body serum exfoliating gitu kali ya. Exfoliating body serum, sorry. Karena dia kandungan AHA-nya tuh lumayan tinggi, 10%. Tapi dia juga ada si papaya enzimnya untuk tetap melembabkan juga gitu kan. Jadi 10% AHA-nya itu berasal dari glycolic acid dan lactic acid untuk mengangkat sel kulit mati, membantu proses regenerasi kulit, menjadikan kulit lebih cerah dan lembut. Terus ada 5% enzim pepaya, itu untuk eksfoliasi natural dan untuk mencerahkan kulit. Ini tuh pas aku tahu tuh bener-bener apa ya, unik banget ya. Lihat deh, ini aku udah pakai beberapa kali dan itu bisa dipakai menurut aku ya awal-awal, dan di sini juga direkomendasiin seminggu tuh mungkin 3 kali sampai 4 kali dulu, baru ntar kalau misalnya udah aman bisa kalian pakai setiap hari. Dan aku tuh bener-bener ngerasa dia tuh kayak aku berasa pakai skincare tapi di badan gitu loh. Pertama, wanginya enak banget, dan ini ada wangi-wangi pepayanya gitu, dan dia tuh teksturnya aku suka. Dia tuh bukan yang terlalu creamy banget, jadi menurut aku ini segala jenis kulit tuh masih bisa banget dipakai. Terus juga lebih berasa. Ini tuh akan kelihatan memang, again namanya skincare nggak bisa langsung kelihatan langsung ya, lebih ke sebulan lah kalian pakai secara rutin. Itu bener-bener ngebuat yang paling kerasa ya di kulit aku ya, melembabkan kulitnya banget dan lebih meratakan warna kulit.
Cuma kalian harus hati-hati ya, jangan gunakan ini di muka karena ini kan lumayan tinggi ya AHA-nya juga. Dan jangan dipakai di bagian yang emang kulitnya tuh tipis, kayak di bagian di lipetan-lipetan kayak di paha. Terus juga itu tadi overnight body serum kan, jadi emang bener-bener seharian tuh semalaman gitu ya, bener-bener ngerasa feeling so relaxed gitu. Aku suka. Selanjutnya rekomendasi aku, dan kalian juga kayaknya udah nggak asing lagi sama ini. Ini adalah Bumi Resurface Mild Exfoliating Toner. Dan exfoliating toner itu adalah salah satu cara untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Karena kenapa? Karena kalau kalian tahu kan kulit kita kan selalu terjadi regenerasi kulit kan. Nah, dan menghasilkan sel kulit mati. Sebenarnya kalau kita tidak mengeksfoliasi si sel kulit matinya, itu juga sebenarnya akan mengurangi keefektifan dari produk-produk yang kita pakai. That's why exfoliating toner itu juga penting banget kita pakai sebelum kita menggunakan skincare yang lain. Kalian bisa pakai exfoliating toner ini buat yang baru-baru awal, pakai perlahan dulu, bertahap. Karena menurut aku kandungannya ini kan meskipun dia exfoliating toner, dia tuh AHA-nya 2%, BHA-nya 2%. Jadi tuh masih, menurut aku masih konsentrasinya masih kecil. Dan itu ada 0,5% micro HA atau hyaluronic acid, ada ceramide, dan ada rosehip oil juga. BTW kalau yang hijau ini dia memang lebih oily to acne prone skin ya. Menurut aku cocok banget makanya sama yang ini karena sesuai oily and acne prone skin gitu. Atau kalau kulit kalian yang kering, kalian bisa pakai yang pink, yang deep hydration exfoliating toner. Dan aku mau nge-review sedikit ya tentang si exfoliating tonernya Bumi. Sebenarnya sih aku udah nggak usah lagi mereview karena bagus dan secocok itu. Aku udah bertahun-tahun memasukkan dia menjadi best products of the year aku. Jadi kalian gak usah ragu, karena again yang tadi aku bilang, dia konsentrasinya lebih kecil, dia aman insya Allah untuk semua jenis kulit. Untuk exfoliating setiap hari pun masih oke gitu. Dan ini adalah salah satu produk andalan aku untuk mengurangi bekas-bekas jerawat, atau kayak untuk lagi ada jerawat nih, pakai ini tuh untuk kayak mematikan bakteri jerawat gitu. Nah ini banget nih. Oke, sekarang aku mau kasih tau cara pakainya si Resurface Mild Exfoliating Toner. Nah ini karena dia exfoliating toner, biasanya aku bisa cuci muka, aku langsung pakai si exfoliating toner dan dipakainya malam hari. Karena istilahnya biar sekalian mengangkat sel kulit mati kita dari seharian kita udah bekerja dan menggunakan makeup kotor gitu kan. Biasanya aku pakai cotton pad gini, atau sebenarnya di tap-tap pakai tangan juga bisa sih. Terus udah gitu ngelawan gravitasi ya, biar gak kendur. Again, anti-aging. Mungkin kalau buat kalian yang awal-awal pakai akan ngerasa sedikit cekit-cekit, tapi lama-kelamaan gak nyampe 10 detik dia akan langsung hilang gitu kok. Karena dia kecil juga sih presentase AHA-BHA-nya. Tapi kalau misalnya dari kalian udah ngerasa lebih perih atau kayak pedes, panas gitu, langsung kalian buru-buru cuci muka, terus langsung pakai hydrating toner untuk kayak nenangin kulit lagi, oke? Terus biasanya kalau di bagian yang lebih ada banyak jerawat, aku agak tap-tap lumayan lama biar produknya nyerap dan bereaksi. Selanjutnya adalah produk dari Bumi yang HPR Retinol Serum. Jadi again, kalau kalian tahu retinol untuk anti-aging, dan ini sebanyak ini manfaatnya, nanti aku kasih tahu juga. Terus juga serumnya ini nih merupakan fusion atau gabungan dari formulasi HPR dan retinol sebagai hero ingredientsnya, yang dilengkapi dengan berbagai natural ingredients eksotik sebagai antioksidan tambahan dan memiliki fungsi calming and soothing. Jadi bayangin aja kalian pakai si retinol ini, tapi nggak cuma untuk anti-aging juga, tapi buat calming juga, soothing juga, anti-acne juga gitu kan. Oke, HPR itu adalah hydroxypinacolone retinoate atau HPR disingkatnya. Jadi si HPR ini bisa langsung masuk ke lapisan kulit kita karena asid yang ada dalam HPR bekerja dengan baik dengan jaringan kulit. HPR tidak memiliki sifat retinol yang invasif, jadi yang tidak membuat iritasi gitu ya dan mengeringkan. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita menggunakan retinol, the real retinol itu tuh kadang-kadang suka bikin iritasi, terus suka bikin kering juga, suka berasa efek sampingnya tuh lumayan agak harsh sih sebenarnya di kulit kita gitu. Terus ada 1% retinol, jadi tetap ada si 1% HPR dan ada 1% retinol benerannya, berfungsi sebagai anti-aging yang untuk mempercepat proses regenerasi kulit, mengurangi garis-garis halus, sebagai anti-acne treatment. Mantep ya, pantesan aku cocok ya buat anti-acne juga soalnya. Jadi makanya kenapa pas pertama kali aku dikasih sama Bumi tuh aku excited parah pas mau nyobain si HPR retinol ini. Nih aku kasih lihat. Pertama, aku suka banget sama packagingnya. Dia tuh simple banget kayak gini, nggak gede-gede banget, dan dia di pump jadi higienis, itu aku suka banget. Teksturnya nih, dia tuh emang warnanya lebih kayak agak-agak kuning gini ya, kuning muda gitu. Tapi dia pas dipakai
itu aku bisa merasakan dia tuh sangat-sangat ringan di kulit, langsung nyerep banget. Meskipun ini ada note sedikit dari aku ya, dia wanginya itu natural. Pas awal, ini aku sekalian ngasih review juga ya. Jadi pas awal-awal aku pakai dia sih retinol ini, aku pribadi ya, memang agak berasa sedikit cekit-cekit gitu ya, kayak berasa kulit aku kok kayak ada bereaksinya sedikit, tapi kayaknya memang kulit aku kayak baru mengenalkan diri dengan si retinol yang bumi ini gitu kan, karena itu terjadi setiap kali aku menggunakan produk-produk retinol awal-awal gitu loh. Jadi kalau misalnya tips aku, kalau kalian mau coba, pertama kalian pakainya juga berselang-seling, seminggu itu 3 kali, jadi kayak selang-seling. Kedua, jangan lupa untuk nge-layer serum dengan yang soothing, calming gitu ya. Kalian bisa ngegabungin ini sama hyaluronic acid atau misalnya sama yang soothing Centella asiatica, karena itu akan membantu juga untuk mengurangi efek iritasi di kulit juga gitu. Ini aku yang paling kerasa signifikan adalah garis di jidat aku sama di smile line aku, itu tuh bener-bener tersamarkan. Bahkan dari sekali pakai pun itu kayak agak ngeblur. Besok paginya pas aku pakai kayak bertahan gitu si blurnya gitu. Terus juga pas kalian pakai ini, nggak cuma kayak agak ngeblur, tapi efek glowingnya. Aku suka banget kayak glowing gitu. Nah, cara pakainya kalau HP retinol serum kalian pakai di malam hari. Terus juga kalau kalian pakai malamnya itu kalau bisa selang-seling sama untuk eksfoliasi. Tapi kalau misalnya kalian mau nge-eksfoliasi pakai exfoliating toner, misalnya si Resurface Matte Exfoliating Toner, boleh banget dan insya Allah masih aman, asal di tengah-tengahnya itu kalian pakai hydrating toner untuk menenangkan si kulit kita dulu sebelum masuk ke produk yang retinol gitu kan. Oke, sekarang aku mau pakai hydrating toner dulu ya. Oke, ini udah hydrating tonernya dan dia juga sudah menyerap. Terus aku pakai ini. Sebenarnya lebih kayak 1,5 pump atau 2 pump deh bisa cukup menurutku ya untuk semuka. Sekalian dipijit-pijit mengikuti lawan gravitasi. Oke, ini udah menyerap dengan sempurna lagi. Tunggu sampai benar-benar dia nyerap ya sebelum kalian pakai produk selanjutnya. Terus selanjutnya aku juga mau ngerekomendasiin, ini adalah Bumi G-Alpine Hydrolock Moisturizer. Ini salah satu moisturizer terenak yang udah pernah aku coba dari beberapa tahun lalu ya, ini Bumi ya. 3 tahun ada kali ya, kayaknya lebih deh. Jadi aku gak usah banyak panjang cincong, karena aku udah pernah ngebahas juga Bumi secara lengkap. Nih aku kasih di bawah aja ya, lengkap banget. Kalian bisa ngegabungin banget sama produk-produk yang sangat-sangat menenangkan kulit, salah satunya si ini. Makanya kenapa ini pas digabungin tuh cucok mantul gitu. Karena dia tadi ada hyaluronic acid untuk melembabkan kulit banget, terus ada Centella asiatica untuk soothing banget and calming the skin, terus ada gigawatt extra untuk mencerahkan juga ya dapet, dan ada siranya sampai juga untuk menguatkan skin barrier, mencerahkan juga, melembabkan juga, semuanya gitu. Terutama ya ini buat kalian yang kulitnya kering, kalian pasti suka. Lihatnya aku udah mau habis tuh guys. Kali ini aku masih sering banget pakai. Dia tekstur tuh gel, jadi sangat-sangat ringan di kulit. Pas dipakai dia lembab banget, kayak agak sedikit lengket, tapi di satu sisi lengketnya itu sangat ngehidrasi gitu. Terus aku juga sering banget pakai ini untuk sebelum pakai makeup, karena dia tuh si tackiness-nya itu, kelengketannya itu tuh bisa membuat makeup aku tuh lebih nempel dan lebih tahan lama. Tuh seperti yang kalian bisa lihat, ini ntar kalau menyerap itu bener-bener kayak, aduh glowing banget deh ini tangan. Tuh, I love it. Nah, lanjut aku pakai moisturizer. Kalian bisa pakai cotton bud atau pakai spatula kecil ya buat ngambilnya. Suka banget sih. Ini salah satu kuncian menurut aku untuk tetap menenangkan kulit aku meskipun pakai bahan aktif retinoid gitu loh. Oke, kalian bisa lihat nih muka aku sekenyal apa tuh dan seglowing apa dari pertama kali pakai. Lihat deh, kenyal banget. Terakhir yang aku rekomendasiin, yang memang aku sudah coba juga selama 1,5 bulan, yang membuat aku kayak ini adalah Bumi Bakuchiol Night Oil. Guys, ini adalah botol kedua yang aku pakai 1,5 bulan. Aku suka banget sama Bakuchiol Night Oil ini. Kalau aku boleh jujur ya, kalau dibandingin, ini sorry ya, maksudnya ini aku emang ngebandingin karena aku berdasarkan pengalaman pribadi aku juga ya. Si face oil sama si Bakuchiol Night Oil, aku pribadi sangat cocok sama Bakuchiol Night Oilnya. I don't know why, aku merasa yang ini tuh lebih ringan di kulit, tapi agak-agak ada kesetnya dikit, tapi enak banget di kulit, hidrasinya tetap ada banget. Kalau si face oil itu menurut aku akan sangat cocok buat kalian yang kulitnya kering banget, karena itu bener-bener ngehidrasinya dan kental, thick, tebelnya tuh kerasa banget.
Oke, jadi kalau kalian tahu bakuchiol itu adalah alternatif dari retinoid atau retinol. Karena kalau retinol ini tidak bisa digunakan untuk bumil dan busui. Nah, kalau kalian mencari untuk alternatifnya, kalian bisa banget coba si bakuchiol kandungannya. Karena dia memiliki efeknya tuh kurang lebih mirip sama si retinoid. Oke, kita bahas ya si bakuchiol night oilnya. Ini face oil again, tapi sebenarnya kadang-kadang aku pakai buat di badan juga sih. Jadi pokoknya ini oil dengan hero ingredientsnya adalah bakuchiol oil yang diformulasikan dengan 1% PHA. Bakuchiol merupakan kandungan dari bapchi plant, aku baru tahu juga, yang memiliki efek anti-aging yang sama dengan retinoid, namun aman digunakan untuk bumil dan busui, seperti tadi aku bilang. Face oil ini disebut sebagai blend karena meskipun produknya adalah bentuk face oil, namun memiliki kandungan aktif ingredientsnya. Jadi si exfoliating si PHA-nya itu untuk mengeksfoliasi, tapi karena masih 1%, menurut aku dia masih rendah juga ya. Aman digunakan untuk kulit sensitif, bumil, menyusui, terus juga yang jerawatnya lagi aktif, ini aman. That's why aku memberanikan diri memakai ini dan sangat-sangat cocok sampai sekarang aku pakai. Formulasinya dia ada 35% pomegranate oil yang bagus banget. Pomegranate itu dia kandungan minyak yang non komedogenik, jadi aman untuk kulit-kulit yang acne prone insya Allah, atau yang gampang berkomedo gitu, jerawat dan lain sebagainya. Ini insya Allah lebih aman. Selanjutnya again bakuchiol oilnya 5%. Tadi untuk retinol alternatif gitu ya. Ada rose hip oil, sea buckthorn oil, pomegranate oil tadi udah ya, antioksidan. Ada grapefruit oil, antibakteri juga. Ada PHA juga tadi untuk eksfoliasi, dan karena masih 1% menurut aku masih aman banget. Oke, sekarang aku ngasih tahu teksturnya dulu. Oke, dia tekstur itu seperti ini tuh. Warnanya tuh memang lebih kayak ke coklat-coklat gitu, coklat kuning. Wanginya, ya Allah, wanginya enak banget. Lagi ya, aku taruh tangan aja. Dia teksturnya memang agak-agak kental. Tuh, pas diginiin. Tuh, dia emang pas dipakai emang agak-agak keset, tapi di satu sisi bener-bener sangat melembabkan kulit. Dan melembabkan kulitnya menurut aku lumayan tahan ya. Kan jadi misalnya gini, kalau misalnya kalian pakai face oil pada umumnya gitu ya, kalian berasa face oilnya tuh kayak on top of your skin gitu, kayak bener-bener di atas permukaan, dan kayaknya tuh lama banget tuh nyerapnya di kulit, ya kan? Sering banget pasti kayak gitu. Nah ini menurut aku tipe yang dia nggak di atas permukaan itu, tapi kayak nyerap, tapi belum senyerap semuanya, tapi dia kayak perlahan-lahan akan menyerap pada akhirnya gitu loh. Dan besok paginya aku merasa sangat-sangat kenyal, lembab, terus kayak enak banget itu pipi, muka ya paling kerasa. Gara-gara sih, aku yakin gara-gara semuanya yang aku pakai hari ini gitu. Again, kalau misalnya produk-produk yang ada kandungan bahan aktifnya kayak retinol, atau bahkan kalau bakuchiol pun, kalau kalian yang belum pernah coba, terutama kalian yang kulitnya sensitif, kalian bisa pakai secara perlahan-lahan, kayak misalnya 3 minggu sekali, selang-seling dulu. Kalian coba lihat dulu, perhatiin kulit kalian aman apa enggak. Kalau misalnya aman, boleh lanjut lagi, boleh ntar setiap hari kalian pakai, nggak apa-apa. Selanjutnya best part, salah satu yang lagi aku senang banget dan enjoy banget, yaitu Bumi Bakuchiol Night Oil. Dan lihat ini, satu botolku udah habis sampai udah begini. Kalau dilihat dari samping, oh nggak bisa, tapi kalian lihat ya, tuh kayak udah tinggal sedikit. Yes, satu ampul biasanya. Terus aku gini-giniin dulu biar dia panas, hangat gitu ya. Terus baru didistribusin ke muka kayak gini. Aduh, ya ampun, enak banget. Dan glowingnya sudah pasti, lihat. I love it. Terus biasanya kalau masih kayak agak-agak berminyak banget nih tanganku, aku taruh di sini juga. Bahkan nih biasanya aku pakai juga di dengkul, siku, bagian-bagian yang kering banget nih pokoknya. Ini ya tuh, udah deh. Kurang lebih itu sih. Ini adalah rekomendasi produk Bumi dari semua range produknya Bumi yang aku pernah coba juga, dan jujur menurut aku bagus-bagus semua. Ini adalah top 5 yang aku rekomendasiin, terutama buat kalian yang mencari produk-produk anti-aging gitu. Dan ya udah, sekian segitu aja. Semoga kalian terbantu dan teredukasi dengan penjelasan aku yang sangat panjang lebar. Semoga kalian mengerti. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti, kalian bisa tanya di kolom komen, atau kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lebih terpercaya daripada aku juga. Dan kalau kalian pengen beli produk-produknya Bumi, dimana akan sangat-sangat aku rekomendasikan, terutama produk-produknya ini dan produk-produk lain yang bisa kalian sesuaikan dengan jenis kulit kalian juga, kalian bisa langsung aja belanja di www.bumi.co.id. nanti aku kasih linknya di bawah juga. Atau kalian kalau misalnya pengen lihat dulu produknya dari Instagramnya mereka, kalian bisa langsung aja ke @bumiofficial. Pokoknya semuanya aku kasih lengkap di description box. Please komen di bawah, aku harus bikin 101 apa lagi. Ini kan hari ini udah anti-aging, mungkin kalian penasaran dengan
yang lain lagi, please komen di bawah. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, siblings, your friends, and everybody to like me and subscribe me. Don't forget to always watching my video, and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.